Oke teman-teman, hai, kali ini saya akan kembali mereview sebuah barang ya, yaitu headphone dari Sony yang serinya adalah WH-CH520. Sebuah headphone yang sangat-sangat bagus sekali, saya rasa di bawah harga 1 juta. Langsung aja kita review. Yoi teman-teman, kembali lagi bersama saya Irfan Yazid, dimana kali ini kita akan kembali mereview barang yang sangat bagus sekali saya rasa ya, yang mana ini berhubungan dengan peraudioan gitu ya, cara kita menikmati musik dengan maksimal agar kita lebih nyaman lagi ketika kita menikmati atau mendengarkan sebuah lagu atau podcast atau apapun itu gitu ya. Ini adalah Sony teman-teman ya. Kita akan unboxing dulu ya, kira-kira apa aja fiturnya dan apa aja yang kita dapatkan ketika kita membeli Sony WH-CH520. Kita unboxing dulu ya. Oke teman-teman, ini adalah box dari Sony WH-CH520 ya. Oke, di depannya langsung terpampang nih headphone-nya ya dari Sony WH-CH520. Oke, berwarna krim di sini. Terus ada beberapa fiturnya, di belakang sini nggak ada. Terus di belakang sini ada beberapa fitur ya, fitur-fitur ditawarkan oleh headphone ini gitu ya. Kosong dan juga di bawahnya ini ya. Pada awal ya teman-teman, saya tuh agak ragu ya dengan boxnya karena saya pikir apakah produk Sony sebiasa ini gitu ya. Ternyata memang ini ya orinya seperti ini ya dari Sony. Dari sini sudah ada labelnya nih ya, bahwa ini menunjukkan bahwa ini merupakan barang yang ori. Agak blur ya. Nah itu ya, langsung aja kita buka ya. Di sini terpampang beberapa fiturnya ya, fitur dari headphone Sony ini. Di sini menawarkan musik playback ya, yang mana time-nya bisa sampai 50 jam. Oke, itu fitur pertama. Terus fitur yang kedua adalah di sini untuk 3 menit menge-charge ya atau nge-charger, bisa mendengarkan musik selama kurang lebih 1,5 jam ya. Itu adalah perbandingannya bahwa memang ini sudah fast charging gitu, sudah charge dengan cepat gitu ya. Di sini mendukung hand free ya untuk telepon, jadi bisa gitu ya. Sudah ada mikrofonnya tentu saja. Selanjutnya ada multi point ya, connection, dimana kita bisa nge-switch ya. Kalau kita misalnya konekkan ke handphone, bisa kita switch juga konekkan ke laptop atau komputer gitu. Wah, menarik banget ya. Kita coba. Terus ada equalizer juga ya. Di sini merupakan fitur yang sangat menarik sekali saya rasa, karena untuk Sony ini bisa diatur gitu ya. Equalizernya bass bagaimana gitu ya, terus ketipisannya bagaimana, dan musik-musiknya, vokalnya bagaimana bisa diatur di equalizer bawaan Sony gitu. Terus yang terakhir sini ada voice assistant ya, function, dimana di sini sudah mendukung Siri dan juga Oke Google berarti ya. Sini tulisan-tulisannya ya. Di sini juga ada badge ya, dimana ini merupakan headphone yang warnanya cream. Gitu. Langsung kita buka aja teman-teman ya. Kita buka. Oke. Wah. Ini ya, ada lagi bungkusannya. Oke. Kita singkirkan dulu ini. Nah, isinya ini teman-teman ya. Isinya ini. Dan seperti biasa ya, Sony dia mendukung Go Green ya, dimana ini merupakan hasil daur ulang sepertinya. Ya. Jadi sangat bagus sekali. Oke. Kardusnya yang tertulis Sony di sini ya, sangat simpel saya rasa. Kita buka lagi ya. Oke, ini unit utamanya. Tapi di sini kita bisa lihat ya, bahwa di sini Sony sudah menerapkan tadi ya, menerapkan daur ulang atau Go Green, di mana buku petunjuknya ya ada di linknya gitu ya. Jadi kayaknya tidak ada lagi kertas-kertas yang banyak gitu ya, karena semua bisa di-scan di sini untuk melihat panduannya. Oke, di situ. Terus ada juga penggunaannya di sini ya untuk connect. Tapi langsung kita praktekkan aja. Isinya kosong ya. Dan ini adalah buku apa ini? Buku panduan mungkin ya. Panduan singkat dari berbagai bahasa gitu. Cuman ya secara singkat aja, sepertinya bahasa Inggris, di sini bahasa Cina ya. Dan bahasa Arab dan lain-lain. Gak ada bahasa Indonesia ya. Tapi mungkin di dalam link ini teman-teman ada mungkin ya. Dan juga ada kabel untuk men-charge-nya ya. Oke. Oke teman-teman, setelah kita unboxing ya, kira-kira itu yang kita dapatkan ketika kita membeli Sony WH-CH520 ya. Memang yang utama ditonjolkan dari headphone ini adalah dimana Sony memberikan sebuah suara yang memukau dan pemakaian baterai yang lebih lama. Nah, mungkin itu pokok utamanya ya, karena di sini kita bisa playback time-nya yaitu 50 jam ya maksimalnya.
dengan kita mencharge ya sekitar 3 menit, itu kita dapat menggunakan pemakaiannya sekitar 1,5 jam ya. Jadi sangat fast charging sekali. Sudah suaranya spektakuler ya, sudah memukau suaranya, ditambah dengan ketahanan daya baterainya yang sangat-sangat bagus. Nah, teman-teman, langsung kita buka ya, warna krim. Wah, bagus sekali ya, indah sekali saya rasa. Warnanya bagus sekali ya, warna krimnya di sini, krimnya putih tapi kecoklat-coklatan muda gitu ya, bagus sekali ya. Dan untuk headphone ini ya, busanya juga sangat-sangat lembut saya rasa ya, sangat-sangat lembut busanya. Oke, ini busanya sangat-sangat lembut ya. Di sini untuk ada kanannya, di sini ada kiri. Dan untuk tulisan Sony juga saya rasa elegan ya di sini tulisannya. Untuk spesi sebelumnya kan sangat-sangat terpampang besar itu di ear cup-nya gitu di sini ya. Tapi saya rasa ini sangat elegan gitu ya dengan bentuknya seperti ini dan cukup ringan teman-teman, cukup ringan tapi tidak ringkih gitu ya. Cukup ringan dan tidak ringkih. Oke. Busanya ada tentu saja di telinganya di sini ya, dan juga ada di atas sini juga ya untuk di kepalanya. Jadi semakin nyaman tuh ya di kepala, nanti semakin nyaman gitu. Oke, di sini juga ada untuk tombolnya ya, untuk tombolnya. Kok tidak fokus? Oke, untuk tombol di sini ya, tuh ada 3 tombol di sini ya, dimana di sini ada plus ya, seperti ini untuk next lagu gitu ya. Selain next ya, untuk sekali itu untuk next, tapi untuk di rundown menaikkan volumenya, satu klik banyak fiturnya gitu, bisa next lagu atau menaikkan volumenya. Di sini ada minus ya, di sini ada minus, mengembalikan lagu ke sebelumnya, sama untuk mengecilkan volume ya gitu. Selanjutnya di tengah ini ada tombol juga, tapi di sini lebih ada tonjolan di sini ya, ada tonjolan di mana ini untuk pairing nanti, untuk on off juga ya, untuk pairing, untuk on off dan untuk pause sepertinya ya, gitu. Jadi sangat menarik sekali. Di sini ada indikatornya ya. Coba saya hidupkan di sini. Nah, kedap-kedip artinya sudah siap untuk dikonekkan. Di sebelah lampu indikator ya ada lubang untuk ngecharge-nya ya. Ini sudah Type C ini ya, udah support juga fast charging. Di sebelahnya ada untuk mikrofon ya. Tapi kita tes juga nanti suaranya bagaimana gitu. Tapi ini support untuk teman-teman yang keperluan Zoom atau mendengarkan lagu atau teleponan gitu ya. Oke. Inilah teman-teman bentuk dari Sony ya WH-CH 520 ya, sangat-sangat bagus saya rasa. Nah, ini adalah unitnya teman-teman ya. Saya beli yang warna krim ya. Jadi ini warna putih tapi ada aksen-aksen warna coklatnya juga gitu ya. Oke, sangat cakep banget ya. Jadi kayak gini teman-teman, telinga saya yang besar ini ya bisa tertutupi dengan ear cup-nya yang saya rasa sedang gitu ya. Dan kapasnya juga lembut banget teman-teman. Oke, ini ya, tuh. Dan tadi ada busanya di atas sini teman-teman. Ya, ada busanya. Ini juga meningkatkan kenyamanan ketika memakai. Dan tenang saja teman-teman, bagi kepala yang kecil atau kepala yang besar, ini bisa dibesarkan lagi ya. Ini sangat besar sekali saya, tuh ya. Jadi disesuaikan teman-teman untuk ukurannya bagaimana gitu ya. Oke, kita akan konekkan teman-teman ya. Kita akan konekkan. Di sini langsung kita coba connect ya. Untuk melihat segampang apa sih connectnya gitu. Oke, ini langsung ke detect ya di aplikasinya ya, WH-CH 520. Oke, kita konekkan di sini ya. Oke, di sini juga teman-teman ya, saya lihatkan di laptop juga langsung connect nih, karena tadi ya dia bisa multifunction di sini ya. Oke, di sini connect ya, dan izinkan di sini. Nah, jadi bisa langsung connect gitu ya. Bagus banget saya rasa tuh. Jadi di laptop connect ya, di handphone juga connect tuh. Oke, dan ini merupakan fitur yang sangat menarik teman-teman ya, karena ini mendukung dengan 360 reality audio setup gitu. Wah, jadi kita merasa bahwa 360 reality-nya gitu ya. Tuh, welcome to 360 reality audio ya. Nah, ini bisa normal ya, bisa juga yang reality gitu. Wah, bagus banget ya. Kayak kita cek dashboardnya ya, di sini kayak di sini ada statusnya ya, ada statusnya. Di sini kita bisa mendengarkan musiknya bagaimana gitu ya, untuk statusnya. Terus ada soundnya juga di sini ya. Yang saya bilang tadi, equalizernya kita bisa atur gitu, bagaimana bagusnya gitu ya. Di sini bisa kita custom bagaimana gitu ya. Dan di sini juga tersedia beberapa pilihan gitu, ada mellow gitu ya, ada relax gitu, ada yang menonjolkan vokal, dan juga bisa di boost ya, ada bass juga dan pitch-nya serta manual gitu. Jadi kita bisa ngatur gitu ya, bisa ngatur tentang bagaimana kita menggunakan headphone tersebut. Selain di sini, selain di equalizer juga ada menampilkan
baterainya gitu ya, berapa itu baterainya. Ini merupakan fitur yang sangat canggih saya rasa ya, dari Sony gitu ya. Nah di sini ada beberapa analisisnya ya, kita bisa lihat. Oke, di sini juga ada fitur ini teman-teman, DSEE ya. Kita bisa hidupkan, ini akan membuat lagu yang kita dengar itu ya, yang sebenarnya ya kemungkinan akan terkompres gitu ketika masuk Spotify, ketika masuk beberapa platform musik ya. Dengan kita menghidupkan DSEE itu akan meningkatkan kualitas dari musiknya supaya musiknya bisa tampil dengan maksimal gitu, bisa menyuarakan dengan lebih bagus lagi gitu. Makanya Sony sangat-sangat merajai ya dari sisi audionya gitu. Ini fiturnya ya, ada 360 reality audio ya. Tapi seperti kita harus install dulu teman-teman ya, harus install. Kayak ini sistemnya ya, kayak bisa diganti juga ya. Ada beberapa bahasa di sini, bahasa Indonesia nggak ada sih ya, harusnya bahasa Inggris aja di sini. Jadi di sini ya kita bisa menikmati fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi bawaan Sony ini terhadap dengan headphone yang akan kita gunakan gitu. Wah, bagus banget ya. Ya ada statusnya juga di sini, kita dengarkan lagu apa. Oke, gitu ya. Itu bisa juga ditaruh di sini. Nah, ini teman-teman bukan hanya tentang kenyamanannya saja, bukan hanya tentang baterai yang besar, tapi juga begitu memukaunya suara yang kita dengar ya. Karena di sini ya, di dalam aplikasi tadi saya tunjukkan bahwa ada fitur namanya DSEE teman-teman ya, yaitu Digital Sound Enhancement Engine ya. Saya tidak tahu juga itu istilahnya apa, tapi di sini dijelaskan bahwa itu merupakan ya, DSEE itu merupakan pengembangan harmonisasi dan kesamaran yang hilang selama kompresi musik biasa untuk performa yang lebih autentik ya. Jadi kita bisa dapat menyesuaikan musik dengan selera kita sendiri dengan pengaturan EQ yang ada di aplikasi Sony untuk pengalaman mendengarkan yang dipersonalisasi. Jadi tadi saya tunjukkan bahwa kita bisa mengatur sendiri ya EQ kita, mau kita lebih ke vokalnya atau mau yang jedak-jeduk bassnya gitu, lebih personal mengatur headphone kita di dalam aplikasi tersebut ya. Oke, saya bacakan lagi beberapa fitur yang ditawarkan oleh headphone ini ya. Bahwa koneksi sudah multi titik ya. Itu saya sebut multi point, dimana kita bisa menyambungkan kedua device ya, handphone dan juga laptop misalnya gitu ya. Oke, misalnya ketika kita bekerja ya di laptop sambil mendengarkan musik di YouTube gitu, tiba-tiba ada panggilan di telepon. Jadi itu bisa kita switch ya ke handphone supaya suara telepon di handphone bisa keluar di dalam headphone kita ya. Dan itu merupakan fitur yang sangat-sangat keren sekali yang saya rasa ya. Wah, udah banyak fitur-fitur ini, tapi satu fitur yang saya rasa ini mind blowing banget ya, yang ini merupakan kayaknya keresahan semua orang deh ya. Keresahan semua orang yang punya barang elektronik. Kadang-kadang ketika kita pengen menggunakan headphone kita gitu, tapi kita lupa naruhnya di mana. Tenang ya, sudah ada solusinya dari headphone ini. Oke, kita buka Bluetooth kita teman-teman ya. Terus coba kita deringkan perangkat ya. Oke, saya coba lihat di sini ya. Kita menggunakan WHCH ya. Oke, kita buka di dalam Bluetoothnya ya. Terus kita di sini ada cari perangkat ya. Terus deringkan perangkat tuh. Keren banget ya. Di sini juga ada lokasi ya, lokasi terakhir. Lihat tempat perangkat terakhir kali terhubung ke ponsel gitu ya. Buat teman-teman yang bingung naruhnya di mana, sudah bisa dideringkan. Wah, keren banget ya Sony. Oke, saya akan mencoba mendengarkan lagu ya, mendengarkan lagu. Ada 3 lagu deh yang saya dengarkan di sini ya. Saya ingin mendengarkan detail yang ditawarkan oleh Sony WH-CH520 ini. Apakah sedetail itu gitu ya? Oke, saya akan bahas tentang suaranya ya. Saya mendengarkan 3 buah lagu teman-teman ya. 3 buah lagu. Yang pertama lagu saya sendiri, dimana judulnya adalah Lukisan Kanvas, dimana itu saya berikan beberapa detail ya, seperti suara lonceng ya, suara zanso dan suara-suara lainnya ya, alat pukul lainnya yang memang ciri khas dari negeri Tiongkok, dimana itu merupakan saya kasih unsur tradisional China ya. Saya pengen dengar detailnya bagaimana. Terus yang kedua, saya mendengarkan lagu Jai Chou ya, judulnya adalah Christmas Star, dimana di situ saya pengen dengar tentang kejelasan suaranya bagaimana gitu. Terus yang ketiga saya dengarkan lagu Flow, dimana saya dengarkan musik rock ya. Di sini musik rock, bagaimana tentang kestabilan suaranya, apakah suaranya dapat stabil didengarkan. Kesimpulannya adalah saya rasa dari ketiga lagu ini yang saya harapkan beberapa aspek yang punya aspek sendiri, dan itu melebihi ekspektasi saya teman-teman ya. Ketika saya mendengarkan lagu pertama, Lukisan Kanvas, ternyata juga terdengar detail ya untuk instrumen-instrumen musiknya.
Terus lagu Jaicho suaranya juga jelas gitu ya, pembagiannya suara duanya kedengeran, terus suara sampingnya juga kedengeran gitu ya. Dan untuk musik flow ya, musik rock dan lebih stabil ya. Saya punya seri sebelumnya namanya WHCH 510 teman-teman ya. Dan ini adalah produknya, oke, ini produknya. Dibandingkan dengan ini, saya rasa WH 520 suaranya lebih creamy aja gitu, lebih stabil, lebih creamy gitu, lebih megah yang saya rasakan ya. Tapi memang kalau suara itu kembali lagi ke perspektif teman-teman, dan yang paling utamanya bahwa Sony sudah memikirkan ini teman-teman ya, sudah memikirkan ini bahwa ada aplikasi EQ-nya yang bisa teman-teman atur sendiri, bahkan teman-teman kostum ya, untuk suaranya bagaimana. Jadi bisa teman-teman sesuaikan sesuai selera teman-teman. Makanya Sony bilang bahwa ini merupakan headphone yang sangat personal, karena Sony memberikan suatu fitur di mana kita bisa men-setting sesuka kita, senyaman kita. Tapi overall yang saya rasakan untuk settingan yang manual gitu ya, saya rasa jauh sekali ya perbandingannya, ini jauh lebih bagus sekali peningkatannya. Dan terutama musik yang saya dengarkan dari 3 lagu sampel tadi, semuanya memenuhi kriteria yang saya inginkan. Musiknya dapat detailnya, vokalnya sangat-sangat jelas terdengar, dan juga untuk musiknya stabil dan rata gitu ya, warm, lebih nyaman di telinga. Nah, saya akan memperdengarkan juga bagaimana mikrofon yang ditawarkan oleh Sony WHCH 520 ini ya. Silahkan teman-teman dengarkan. Oke, saya akan coba merekam ya. Oke, ini merupakan suara dari Sony ya, headphone-nya yang serinya adalah WHCH 520. Oke, bagaimana suaranya? Apakah terdengar dengan jelas? Apakah cocok untuk digunakan bagi teman-teman yang menggunakan misalnya sedang meeting Zoom atau teleponan atau bagaimana? Oke, ini adalah suaranya ya teman-teman ya. Suara dari headphone Sony yang saya rasa untuk suaranya bagus sekali, tapi apakah untuk perekaman suaranya bagus juga gitu ya. Oke, serinya adalah WHCH 520. Oke, kita akan masuk ke sesi terakhir teman-teman ya, di mana saya akan meng-compare ya suatu produk dari produk yang sama gitu ya. Ini merupakan Sony WHCH 520 dan ini merupakan Sony WHCH 510 ya. Tuh perbedaannya beda ya. Oke. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi berat ya, rasanya lebih berat dari Sony ini ya, dari Sony 520 dibanding 510, karena ini rasanya lebih ringkih teman-teman. Ini kalau misalnya nggak sengaja terinjak itu langsung patah nih. Tuh lebih ringkih ya. Sedangkan ini teman-teman lebih kokoh aja gitu, walaupun lebih berat sedikit, tapi saya rasa ini lebih ringkih gitu, lebih rapuh ya. Nah, saya bilang juga ya bahwa tulisan Sony di sini ya lebih estetik dibanding dengan Sony seri sebelumnya ya di sini gitu. Dari segi cupnya juga beda ketebalan gitu ya. Semakin tebal harusnya semakin bagus gitu ya. Dan dari segi yang paling menonjol perbedaannya teman-teman dari seri ini adalah dimana yang 520 sudah mendukung fitur EQ ya, sedangkan ini masih belum ya. Jadi kita menikmati suara yang ada di Sony 10 ini ya sesuai bawaan pabriknya aja gitu ya. Dan selama pemakaian saya ya, saya enak-enak aja sih ya. Bahkan ini jadi dari driver saya sebelum dari Sony 520 ya. Saya rasa ini bagus aja gitu, bagus. Bahkan ya cukup bagus. Tapi ternyata ini jauh lebih bagus ya, karena bisa disetting ya, suaranya juga saya rasa warm dan juga lebih stabil suaranya dibanding Sony ini ya. Oke, saya bicara gini bukan karena saya fanboy Sony ya, saya juga punya ini ya, Sony juga nih ya. Teman-teman bisa nonton reviewnya di video sebelumnya atau di sini ya, silahkan ditonton. Ini bagus juga ya, tapi kalau ini kan yang di telinga gitu ya. Tuh, yang ini yang di telinga gitu ya. Sedangkan ini yang digunakan yang paling enak dalam perjalanan, dalam sehari-hari gitu ya. Tapi tetap wireless ya, tetap wireless dan praktis gitu ya. Jadi saya rasa untuk peningkatan dari 10 ke 20 ya, sangat-sangat jauh banget peningkatannya. Sangat-sangat jauh dan worth it ya. Oke, kesimpulannya bahwa Sony WHCH 520 ini sangat worth it untuk dibeli teman-teman. Karena yang paling utama ditonjolkan oleh Sony di sini adalah mereka menawarkan suara yang lebih memukau dan ketahanan baterai yang sangat-sangat luar biasa awet
gitu ya. Teman-teman bisa men-setting juga di dalam EQ-nya agar teman-teman bisa menikmati lagu secara personal gitu ya. Bisa di multi point juga ya, bisa dikonekkan di handphone sekaligus di laptop juga. Dan yang paling penting saya rasa bentuknya estetik ya, estetik tuh sangat-sangat bagus gitu kalau bisa di kereta atau di mana di jalan, jadi sangat-sangat bagus ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman review dari saya ya, yaitu Sony headphone-nya yang serinya adalah WHCH 520. Sangat-sangat worth it untuk dibeli. Oke, sampai sini dulu teman-teman videonya. Jangan lupa like, subscribe kalau kamu suka, dan nantikan video doi di next selanjutnya. Bye.